Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari perkuliahan ini kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat berjumpa, selamat kembali mengikuti perkuliahan SPI. Pada pertemuan pertama yang melalui profil yang disampaikan, kalian telah memahami pengampu mata kuliah tersebut. Siapa dia? Adalah Ahmad Zaini. Sebagai pengampu, maka untuk pertemuan kedua ini bagi kalian akan perkenalkan materi nama mata kuliah tersebut, yaitu Sejarah Peradaban Islam. Barangkali Anda pernah mengingat apa yang pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian saat di SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Karena yang ada pada mapel PAI di SMA, SMK itu ada kajian bahasan sejarah kebudayaan Islam. Begitu pula bagi kalian yang alumni Madrasah Aliyah, ada mapel sejarah kebudayaan Islam. Kenapa tatkala di perguruan tinggi ada mata kuliah sejarah peradaban Islam? Apa bedanya SKI dan SPI? Sejarah kebudayaan Islam dan sejarah peradaban Islam. Kalau SKI adalah ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Sedangkan SPI, Sejarah Peradaban Islam, adalah manifestasi kemajuan yang berwujudkan seni, manifestasinya maupun sastra, religi, moral, dan peradaban terefleksi dalam politik, ekonomi, dan teknologi. Jadi ada beberapa hal yang membedakan. Kalau SKI belum dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatannya, kalau SKI itu baru ungkapan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, sehingga muncul bahwa kebudayaan itu berasal dari kata budaya. Budaya mendapat awalan ke dan akhiran an, kebudayaan. Budaya itu berasal dari budi dan daya. Budi itu adalah rasa, daya itu kekuatan. Maka sering dikatakan kebudayaan itu hasil cipta karsa rasa manusia. Cipta karsa rasa manusia. Jadi cipta karsa rasa manusia itu dimanifestasikan menjadi peradaban. Ada dua istilah yang ada di dalam bahasa Arab, yakni kalau kebudayaan menggunakan kata hadaratul Islamiyah, kalau peradaban, saya ulangi, kalau peradaban itu menggunakan hadaratul Islamiyah, kalau
kebudayaan menggunakan sakofah. Hadaratul Islamiyah itu peradaban, sakofah itu artinya kebudayaan yang ditransit ke dalam bahasa Indonesia, itu kan bahasa Indonesia. Cuman dua kata ini kadang kita tidak bisa membedakan mana itu kebudayaan dan mana itu peradaban. Ya. Dalam bahasa Inggris yang dinamakan peradaban itu adalah civilization. Ya. Dan yang dinamakan kebudayaan adalah culture, kultur. Ya. Jadi culture, civilization itu dua ungkapan yang kadangkala diperdebatkan di masyarakat. Apakah kita menggunakan kata culture atau menggunakan kata civilization? Ya. Lah kalian akan dipahamkan pada peradaban, yakni peradaban Islam. Ya. Sejarah dalam pengertian yang sederhana itu adalah catatan peristiwa masa lampau. Catatan peristiwa masa lampau yang tertulis dan dipelajari oleh kalian. Anda sedang belajar sejarah. Ya, catatan masa lampau masyarakat suatu kaum yang tertulis kemudian Anda pelajari itu namanya sejarah. Tetapi kalau ungkapan-ungkapan masa lampau yang disampaikan oleh masyarakat itu namanya legenda. Tidak ada bukti tulisannya. Tapi kalau ada bukti tertulis dan ada bukti barangnya itu namanya sejarah. Makna legenda hanya ungkapan, cerita-cerita. Legenda. Kayak itu kan. Sejarah dalam bahasa Arab itu menggunakan kata tarikh. Ya. Tarikh itu artinya bisa menggunakan kata tarikh itu adalah catatan peristiwa, bisa menggunakan tarikh artinya perhitungan tahun. Muncul ada istilahnya tarikhul Islamiyah. Itu kan catatan peristiwa umat Islam, tarikhul Qamariyah perhitungan tahun Qamariyah, tarikhul Masihiyah perhitungan tahun Masehi. Ya. Dua ungkapan ini kadangkala Anda terjebak oleh satu perbedaan yang sebenarnya apa yang dimaksud. Kalau yang dimaksud itu adalah peristiwa masa lampau, berarti kata tarikh di situ artinya sejarah. Tetapi apabila yang dimaksud tarikh itu adalah perhitungan tahun, maka yang dimaksud di sini adalah kalender. Tahun Masehi dan tahun Hijriah. Anda tahu bahwa perhitungan tahun Masehi dihitung melalui peredaran matahari sehingga dinamakan tahun Syamsiyah yang dijadikan pedoman awal tahun barunya umat-umat Kristen, sehingga muncul ada tahun Masehi yang mengambil kata Al-Masih, Masehi. Beda dengan umat Islam, menggunakan perhitungan tahunnya melalui perjalanan matahari sehingga dinamakan Qamariyah. Qamariyah dihitung sejak Nabi Muhammad hijrah, maka dikenal dengan nama tahun Hijriah. Jadi kita harus bisa memahami konteks yang akan Anda pahamkan, konteks yang Anda bicarakan. Jadi sejarah bisa mengandung arti tarikh, itu kan, apabila kita mengetahui tarikh itu arti perhitungan tahun, tarikh itu arti daripada peristiwa
masa lampau. Dua-duanya punya bukti. Kalau peristiwa masa lampau menjadi bukti sejarah, coba Anda buka di dalam Al-Quran. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah. Walaupun penafsiran secara umum waqi'ah itu artinya kiamat, tetapi di dalam sejarah bisa diartikan kejadian peristiwa. Idza waqa'atil waqi'ah, tatkala terjadi peristiwa, laisa liwaq'atiha kadzibah, tidak ada suatu kebohongan, benar adanya. Apa yang terjadi pada masa lampau Nabi Muhammad kemudian Anda pelajari, maka Anda yakin bahwa itu terjadi. Itu namanya sejarah. Ada kata sejarah ternyata mengambil padanan kata dari kata syajarotun, di mana kata syajarotun dalam bahasa Arab itu artinya pohon. Ini adalah makna majazi, bahwa seseorang mempelajari sejarah tidak hanya kulitnya, tetapi harus sampai akar-akarnya. Tidak boleh mempelajari secara global, sebab nanti menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kalau Anda mempelajari sejarah, bagikan Anda memandang pohon. Pohon terdiri dari akar, batang, tangkai, daun, buah. Satu kesatuan utuh, baru dikatakan sejarah. Jadi orang belum bicara mempelajari sejarah secara mendetail, kadang kala sudah sesumbar. Padahal munculnya praktek sejarah bisa jadi untuk kepentingan golongan tertentu, gitu kan. Makanya kami harapkan kepada Anda, sebelum mengungkapkan peristiwa masa lampau, Anda teliti, pahami lebih dulu agar apa yang disampaikan itu valid, benar adanya. Jangan separuh-paruh, ya. Makanya proklamator kita itu selalu mengingatkan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejarah itu sangat-sangat penting menjadi bukti bahwa perjuangan para pendahulu kita memerdekakan melalui perjuangan yang sangat berat. Rela mengorbankan jiwa, raga, tenaga untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini makna sejarah. Kemudian makna yang ketiga adalah makna Islam, sebab kata ini digabungkan dengan sejarah peradaban Islam. Anda harus bisa mengungkap secara etimologi apa itu Islam. Islam itu berasal dari kata salima. Salima itu artinya keselamatan. Ini memberikan pemahaman kepada semuanya, kepada kita semua. Barang siapa yang ingin selamat dunia akhirat, maka menganut agama Islam. Sebab Islamlah yang akan menjamin keselamatan Anda di dunia dan akhirat. Kalau di dalam Al-Quran Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diakui, direstui oleh Allah itu adalah agama Islam. Sebab Islam itu yang akan menjamin keselamatan Anda di dunia dan akhirat. Kalau di Al-Quran itu ada kata wa may yabtaghi khairal islam madina fala yuqbalu minhu fa huwa fil akhirati minal khosirin. Siapa yang mencari, menganut agama selain Islam waktu hidup di dunia, maka amalan ibadahnya tidak akan diterima di sisi Allah, dan orang tersebut kelak nanti akan mengalami kerugian. Ini adalah keyakinan kita seorang muslim. Non-muslim barangkali memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Sampai-sampai dia itu menaruhkan keyakinannya untuk kepentingan agamanya. Tapi ini kita sudah final bahwa Islam adalah agama yang terakhir. Nabi Muhammad itu adalah agama terakhir dengan risalah. Agamanya adalah Islam. Maka yakin bahwa Islam yang akan menjamin keselamatan
kalian. Yang kedua, Islam itu berasal kata aslama. Berasal dari kata aslama, itu artinya patuh, tunduk, taat. Kalian sebagai pemeluk agama Islam harus taat, patuh, tunduk pada aturan-aturan agamanya. Di mana aturan-aturan agama yang ada di dalam Al-Quran, Al-Hadis, maupun ijtihadnya para ulama. Maka kalau Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah pada Rasul, dan taatlah pada aturan pemerintah. Ini memberikan makna kepada umat Islam bahwa Islam itu berasal dari kata aslama. Tidak boleh menyimpang pada aturan Allah, tidak boleh menyimpang pada aturan Rasul, bahkan tidak boleh menentang aturan pemerintah. Sebab itu adalah merupakan konsensus, sebab itu merupakan perundang-undangan ketentuan yang sudah disepakati. Ya, makanya jadilah warga negara yang taat pada pemerintah, taat pada Allah, taat pada Rasul dengan menjalankan kewajiban agamanya. Anak-anakku yang kami cintai, kita dihadapkan pada Islam bermakna aslama. Belakangan ini terjadi intoleransi, deradikalisasi. Ya, bagaimana orang itu yang semula toleran kemudian menjadi intoleran? Ya kan? Artinya Islam mengajarkan bahwa kita harus toleransi, tolong menolong, bantu membantu sesama manusia. Belakangan ini terjadi intoleran. Jangankan bantu-membantu sesama orang yang berlain agama. Ada kelompok-kelompok tertentu di dalam satu agama itu tidak toleran, namanya intoleran. Pada satu keyakinan memiliki satu keyakinan yang radikal, yang ekstrim. Kan begitu kan? Seolah-olah kalau bukan ajaranku, keyakinanku itu salah. Muncul sikap radikal, sikap yang keras. Bagaimana untuk bisa mengambil alih, mengembalikan dari sikap radikal, maka muncul gerakan radikalisme atau deradikalisme. Deradikalisme. Jadi hal-hal yang semacam ini kita sering mendengar ungkapan-ungkapan ini, apalagi sekarang setelah peristiwa WTC yang ada di Amerika tahun 2011, ada semacam gerakan-gerakan terorisme, gerakan radikalisme itu menyerang kepada suatu pemerintahan. Bahkan di Indonesia pun hal-hal yang semacam ini sangat kita prihatini. Itu adalah Islam bermakna aslama. Diharapkan pemeluk Islam itu patuh pada ajaran, patuh pada hukum, ajaran yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, ajaran yang disampaikan oleh Rasul dalam bentuk sunnahnya, ajaran yang disepakati oleh para ulama dalam bentuk mujtahidnya, maupun taat pada ketentuan-ketentuan pemimpin pemerintah yang sah. Kemudian Islam bermakna sulamun. Sulamun Anda tahu artinya tangga. Apa manfaat tangga? Tangga itu manfaatnya untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Ya, tangga. Kalau dalam bahasa Jawa itu anda. Kita tidak usah capek-capek krekelan naik, tetapi dengan bantuan tangga kita bisa naik mencapai pada tingkat yang lebih tinggi.
Kalau manusia berkeinginan menjadi insanun kamil, manusia yang sempurna, manusia yang paripurna, manusia yang dicintai oleh Allah, harus melalui tahapan-tahapan, melalui tahapan-tahapan inilah dalam bahasa Arab namanya tobaqot. Seorang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah harus melalui tahapan-tahapan peribadatannya. Peribadatan yang sederhana sebatas kita menjalankan namanya syariat. Kita sholat 5 waktu, asal 5 waktunya komplit, itu sudah tahapan syariat. Itu kan kadang sholat Anda bolong, maghribnya atau subuhnya. Maklum, karena belum memiliki keyakinan yang mendalam. Tetapi kalau sudah memiliki makna yang mendalam, apa itu kita beragama Islam, maka butuh tahapan kedua. Torekot. Ya. Torekot. Ya. Setelah Anda mempelajari torekot, apa maksud kita beribadah? Liridhoillah. Limahabbillah. Mahabbah kepada Allah. Mendapat ridho Allah. Lillahi ta'ala. Itu torekot. Mulailah Anda sholatnya. Ditambah berdoa, ditambah wirid, ditambah tahlil, dan lain sebagainya yang terjadi di masyarakat kita. Mengamalkan amalan-amalan sholawat, mengamalkan amalan-amalan bacaan kalimat thayyibah, wirid, zikir, itu bagian dari amalan orang yang ingin meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekedar itu, setelah itu Anda akan memasuki tahapan hakikat. Dipikir-pikir hidup itu untuk apa? Kalau sekedar makan, minum, tidur, barangkali tidak beda dengan binatang. Ya. Binatang juga sama, makan, tidur, minum. Tapi manusia karena diberinya akal, otomatis berpikir, kita hidup itu untuk apa? Untuk mencapai liridhoillah. Setelah kita memahami yang semacam itu, kita akan masuk pada tahapan hakikoh. Hakikoh. Segala sesuatunya itu diukur dengan esensi. Esensi sholat, esensi zakat, esensi puasa, esensi haji, esensi muamalah, esensi belajar, itu sudah masuk pada tahapan hakikoh. Tahapan yang terakhir adalah tahapan ma'rifatullah. Seseorang yang sudah mencapai tingkatan tinggi, itu namanya ma'rifatullah. Manunggaling Gusti maring kawulo. Allah menyatu pada diri manusia, manusia menyatu pada diri Allah. Disitulah muncul ada kelebihan-kelebihan orang yang sudah mencapai tahapan tinggi. Tidak usah capek-capek, tidak usah repot-repot. Ternyata segala kebutuhannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia makomnya para anbiya, dia makomnya para aulia, dia makomnya orang-orang yang soleh. Kita bisa mencapai hal yang semacam itu asalkan kita itu mau melakukan tahapan-tahapannya. Anak-anakku yang kami cintai, bahwa mempelajari sejarah itu sangat asyik. Karena tujuan mempelajari sejarah itu adalah mencetak agar kita bisa mengambil uswah. Ya. Uswah yang baik dalam bahasa Arab itu adalah uswatun hasanah. Dalam teori Ahlus Sunnah kita diperbolehkan al-muhafadhuh alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Melestarikan budaya lama yang baik dan mengambil budaya yang baru yang lebih baik. Contoh, kita melestarikan budaya lama
hafalan-hafalan merupakan satu kebiasaan ulama dalam mengajarkan ilmu. Apabila itu masih baik, kita jalani. Kita mengambil budaya baru. Di saat pandemi, tiba-tiba ada peristiwa baru yang harus kita jalani. Perkuliahan daring, perkuliahan online. Anda tidak usah datang ke kampus, Anda tidak usah capek-capek dari jauh, dari antar provinsi maupun luar Jawa atau luar negeri ke tempatnya. Cukup menggunakan alat teknologi. Muncul istilah kuliah daring, istilah kuliah online. Kalau selama 4 tahun pakai daring semua, tiba-tiba Anda wisuda. Kapan ketemu dosennya, kapan ketemu rektornya, kapan ketemu kampusnya, tiba-tiba wisuda. Nah, ini kelebihan. Namanya kita harus bisa mengambil bagian sesuatu yang baru, tetapi memiliki nilai yang baik. Al-muhafadzatu alal qadimil aslah wal ahdu bil jadidil aslah. Al-mukhawdatu alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Ya, itu kan. Anak-anakku yang kami cintai, kita memasuki pada tujuannya mempelajari sejarah peradaban Islam adalah mengambil uswatun hasanah. Peristiwa lampau yang terjadi pada masa Rasul, peristiwa lampau yang terjadi pada Khulafaur Rasyidin, peristiwa yang lampau yang terjadi para tabi'in, para khalifah-khalifah yang lalu, bahkan peristiwa yang lampau di Indonesia. Perjuangannya umat Islam di saat masa kemerdekaan, masa sebelum merdeka, masa penjajahan, itu namanya sejarah. Ya, sejarah peristiwa masa lampau. Setelah Anda mengerti tentang tujuan mempelajari sejarah itu adalah mengambil uswah. Dalam uswah itu ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang kurang baik. Sekira itu kurang baik, tidak cocok dengan keadaan kita, maka kita singkirkan, kita buang. Namanya tidak relevan. Kalau yang masih relevan, mari kita ambil. Apa yang terjadi pada masa Rasul bukan berarti itu adalah kurang baik, semua baik. Bahkan itu merupakan contoh teladan yang harus kita tiru. Tapi tatkala dibawa di Indonesia, ada sesuatu yang kurang relevan. Satu contoh umpamanya, kita menggunakan pakaian pola Arabiah. Itu adalah budaya Arab, bukan budaya Islam. Islam hanya mengajarkan kita harus menutup aurat. Kemudian kalau Rasulullah itu kok berjenggot, kita terus berupaya supaya kita berjenggot, maka muncul berbeda budaya Arabia dengan budaya Nusantara kita. Jadi sepanjang itu merupakan kebudayaan, kita tidak mengharuskan, wajib mengikutinya. Jika selaras dengan budaya Nusantara, kita ambil. Jika tidak selaras, tidak boleh mewajibkan. Ya, sah-sah saja dia itu menggunakan budaya Arabia, tetapi tidak mengharuskan harus menggunakan budaya Arabia. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Makanya jelas pemerintah kita itu mempersilahkan sepanjang kita mengikuti norma-norma budaya yang ada di Indonesia. Mohon maaf apabila ada mahasiswi kita yang pakai cadar. Silakan keyakinan mereka dalam menutup aurat sampai tertutup semua kecuali mata. Padahal esensi auratnya perempuan itu adalah yang tidak boleh dilihat, yang boleh kelihatan adalah muka sama telapak tangan. Tapi tiba-tiba
Ada budaya Arabia yang menggunakan cadar, silahkan. Namun aturan pemerintahan di dalam perkuliahan saat ada di dalam kelas harus buka cadar. Itu namanya tatap muka, bukan tatap mata. Ya, kalau kita tatap muka berarti mukanya kelihatan. Banyak hal yang terjadi karena mempertahankan keyakinan, lebih baik tidak kuliah. Itu adalah pemahaman-pemahaman yang harus kita benahi untuk masa-masa mendatang. Kemudian bagaimana metode mempelajari sejarah? Ada dua metode. Metode menulis dan ada metode mengungkap peristiwa atau mengungkap kejadian. Kalau ingin mengungkap satu peristiwa kejadian, Anda bisa menggunakan metode interview, wawancara pada saksi kejadian, atau menggunakan dokumentasi bekas-bekas yang ada, peninggalan-peninggalan ada, itu kan, atau observasi, pengamatan. Contoh, ada berita terjadi tabrakan. Anda ingin mengungkap satu peristiwa yang valid, datang ke tempat. Anda bertanya, namanya melakukan interview kepada saksi. Anda melihat satu bekas-bekas goresan mobil atau ban, rem, itu akan tahu. Itu namanya Anda observasi. Mobil yang tertabrak, mobil yang ditabrak, Anda bisa lihat, diamati, namanya observasi. Kemudian Anda bawa HP, bawa kamera, di potret, itu namanya dokumentasi. Itu hanya sekedar untuk mengungkap satu peristiwa. Tapi tatkala Anda akan menulis satu sejarah, ada 3 metode. Yang pertama adalah metode deskriptif. Anda akan menulis satu karya ilmiah, sosok yang dibanggakan. Anda harus bisa mendeskripsikan siapa dia. Muncul, mencari silsilah keturunan melalui berbagai hal, karya ilmiahnya dan sebagainya. Itu namanya metode deskripsi. Kemudian yang kedua adalah metode satu dengan karya yang lain, sumber satu dan yang lain. Dan yang ketiga adalah metode analisis, sintesis. Itu sudah benar tetapi harus dianalisa. Itu sudah benar tapi harus dianalisa, diteliti kebenarannya. Ya. Kita akan memasuki pada bahasan yang terakhir adalah periodisasi. Peristiwa itu terjadi karena ini sejarah umat Islam, maka muncul ada peristiwa sejak Nabi Muhammad sampai sekarang. Kalau sejarah secara umum, maka dibagi menjadi 3. Periode klasik, primitif, namanya itu adalah classic periods, periode pertengahan, dan periode modern. Itu hanya 3. Tetapi di dalam Islam ada 5 periode. Ya, ada 5 periode. Periode pembinaan yang dilakukan oleh Rasul, dibina oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian periode pertumbuhan memasuki pada masa-masa Bani Umayyah. Dan periode perkembangan, itu kan tadi pertumbuhan itu sudah mulai tumbuh sejak awal Khulafaur Rasyidin, itu sudah mulai tumbuh. Ya, peradaban-peradaban baru pasca pembinaan Rasul.
kemudian masa Bani Umayyah masa perkembangan, dan masa akhir Bani Umayyah awal Bani Abbasiyah masa kejayaan. Di saat masa kejayaan, maka yang keempat adalah masa kemunduran. Di saat masa kemunduran, umat Islam dalam hal ini seolah-olah sudah nyenyak mengalami satu masa kejayaannya, tapi sementara orang barat non-muslim mengejar ketinggalannya sampai mencapai puncaknya. Ya, orang barat bisa menemukan mesin-mesin, orang barat menemukan sesuatu yang canggih, sementara orang Islamnya itu diam. Sementara umat Islamnya sudah nyenyak, baru tercengang. Padahal ilmu-ilmu barat itu dulu sumbernya dari Islam. Saat umat Islam mencapai masa kejayaan di Eropa. Anda kenal tentang Avicenna, Averroes, itu adalah orang-orang Islam. Tapi kenapa kita itu tidak mampu untuk meniru, mencontoh, bahkan menjalankan ajaran-ajaran Averroes dan Avicenna, tapi justru mereka orang-orang barat atau non-muslim gigih sekali. Dan yang terakhir adalah masa kebangkitan. Ya. Sejak abad ke-19 umat Islam itu ingin bangkit kembali, merebut kembali masa kejayaannya. Jadi kalian sekarang ini masuk pada periode kebangkitan umat Islam, di mana umat Islam di semua negara bangkit. Bangkit, ingin maju, bangkit, ingin mencapai, merebut kejayaan di masa-masa lampau. Materi-materi inilah yang nanti akan kita kaji dalam bentuk beberapa bab atau pokok bahasan yang akan didiskusikan kalian melalui metode ya daring, apakah lewat Zoom atau lewat yang lain, e-learning, tapi pada hakikatnya Anda adalah tahu bahwa periodisasi dalam sejarah peradaban Islam ada 5. Masa pembinaan, masa pertumbuhan dan masa perkembangan, masa kejayaan, masa kemunduran, dan masa kebangkitan. Dalam masa-masa yang tersebut itu nanti dipecah, dipilah menjadi pokok bahasan, menjadi tema tersendiri. Itu merupakan satu kajian yang kalian akan pelajari. Silahkan Anda membuka bukunya Badri Yatim. Silahkan Anda membuka bukunya Imam Fuadi. Silahkan Anda buka buku-buku sejarah peradaban yang lain. Pada hakikatnya itu merupakan satu karya yang memuat tentang peristiwa masa lampau yang dicapai oleh umat Islam. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kalian sudah membentuk kelompok. Jika kelasnya itu sedikit, karena kita diharapkan ada 14 kelompok, maka bisa jadi ada kelas sedikit hanya 2 orang, kelas yang banyak antara 2 atau antara 3 dan 4 kalian. Sementara kita sudahi sampai di sini. Kami harapkan Anda nanti bisa menyebutkan nama dan NIM-nya serta alamat rumahnya untuk pembuktian absen hari ini. Saya kira itu. Kemudian insya Allah nanti pada pertemuan yang ketiga akan dilanjutkan pada pembagian kelompok serta diskusi-diskusi yang lain. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.